Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Padahal pagar masjid masih terkunci. Bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana? Dengan kepala yang terbalik, sosok itu tersenyum ke arah Ayu dan air liurnya menetes kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi di segmen cerita horor nih. Kali ini gue mau bawain cerita yang menurut gue super bagus dan creepy banget nih. Karena ini relate banget sama apa yang biasa dialamin sama orang-orang yang tinggal di pedesaan. Termasuk gue yang pernah tinggal beberapa tahun di desa. Jadi cerita ini tentang seseorang yang bernama Mbok Samira yang tinggal di suatu desa terpencil. Dia dikenal sebagai orang yang ahli untuk mengobati orang yang patah tulang atau sekedar kesleo. Dia terkenal kalau ngobatin orang itu nggak akan ngerasain sakit ketika diurut atau dipijat. Dan ternyata ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa dia punya keahlian seperti itu? Ternyata Mbok Samira ini memiliki perewangan. Buat yang belum tahu perewangan itu apa, dari hasil gue googling, perewangan itu semacam peliharaan makhluk halus yang biasa didapetin dari isian dukun atau tapabrata dengan tujuan tertentu lah. Buat teman-teman yang tahu lebih detail tentang perewangan bisa komen di bawah. Cerita ini gue angkat dari Twitter Asaksena. Buat teman-teman yang lebih suka baca bisa langsung baca sendiri di Twitternya Asaksena. Tapi kalau teman-teman lebih senang gue bacain, teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Oh ya, satu lagi. Buat teman-teman yang suka nge-vape dan berdomisili di Lamongan, teman-teman bisa mampir ke Vape Sufi Store. Teman-teman bisa kepoin IG-nya lah. Nanti IG-nya gue taruh sebelah sini. Yaudah, udah kelamaan nih openingnya. Silakan teman-teman pasang headset, rebahan dan tutup mata. Tapi jangan bablas tidur ya. Buka matanya pas skip iklan aja. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Dalam cerita ini nama tokohnya gue samarin ya, namanya Ayu. Jadi awal cerita ini terjadi ketika Ayu yang masih sekolah di bangku SMP pindah ke rumah kakek dan neneknya semenjak kedua orang tuanya pergi merantau. Mbok Samira ini adalah seorang tukang pijat di desa tempat Ayu dan kakek neneknya tinggal. Umurnya bisa dibilang sepuh. Tempat tinggalnya hanya berjarak 9 rumah dari rumah kakek nenek Ayu. Dan tepat di samping rumahnya terdapat aliran sungai yang lumayan besar. Ada keanehan yang sering terjadi ketika Mbok Samira ini menangani pasien-pasien yang masih anak-anak. Mbok Samira selalu menciumi wajah anak kecil tersebut. Awalnya Ayu merasa itu hal yang wajar sebagai rasa sayang Mbok Samira kepada anak-anak itu. Sampai suatu hari, Ayu yang lagi main sama teman sebayanya, di suatu momen, tangan Ayu ini terkilir sampai kedua tangannya nggak bisa digerakin lagi. Singkat cerita, nenek Ayu membawa Ayu ke rumah Mbok Samira nih untuk diurut. Sesampainya di rumah Mbok Samira ini nanya, "Lah, kenapa ini cucunya? Kok bisa begini, Yuk?" Belum sampai neneknya Ayu ini menjawab, Mbok Samira langsung membawa Ayu masuk dan merebahkan tubuh Ayu ini di kasur yang ada di ruang tamu. Neneknya Ayu pun ikut masuk dan duduk di kursi dekat kasur, tepat di samping pintu yang mengarah ke dapur. Gambaran sedikit tentang rumah Mbok Samira nih ya. Rumahnya masih begitu sederhana seperti rumah zaman dulu yang hanya terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Atapnya terbuat dari anyaman bambu yang dibungkus jerami dan daun kelapa kering. Padahal udah zaman modern dan keluarganya termasuk keluarga yang cukup berada di desanya. Saat itu Mbok Samira mulai membuka kancing baju Ayu dan meminta izin untuk melepaskan baju si Ayu ini. Tepat ketika itu, tiba-tiba Ayu melihat sosok anak kecil laki-laki berdiri di depan pintu masuk rumah Mbok Samira. Bibirnya bergerak pelan dan mengatakan, "Jangan mau, jangan mau, jangan mau." Seperti tahu apa yang dilihat Ayu, Mbok Samira menimpal omongan anak kecil itu.
Udah, gak usah malu, sama-sama anak kecil kok. Di situ Ayu terkejut. Gimana bisa Mbok Samira tahu kalau Ayu sedang melihat sosok anak kecil itu? Prosesi urut pun dimulai. Tangan Ayu ditekuk secara paksa agar baju yang dipakai Ayu bisa dilepas. Ayu menjerit kesakitan dan gak sengaja Ayu melihat ada sosok tepat di belakang Mbok Samira. Berbulu hitam, taringnya panjang sampai dada, tingginya bahkan menyentuh langit-langit rumah Mbok Samira, dengan dua bola mata merah besar yang seperti menyatu. Asumsi gue sih itu sosok Gundurwo mungkin ya. Lagi-lagi di situ Mbok Samira seperti tahu kalau Ayu melihat sosok Gundurwo itu di belakangnya. Di situ Mbok Samira hanya tersenyum tipis menatap Ayu dan mengusir makhluk itu seperti dia mengusir seekor kucing. Hus, sana pergi. Sambil tangannya mengibas ke belakang, seketika itu pun makhluk itu hilang. Sebelum Mbok Samira memijat tangan Ayu, Mbok Samira sempat mengunyah satu potong tahu putih mentah. Tahu itu diludahkan ke tangan Ayu yang sakit. Mbok Samira mulai memijat perlahan. Anehnya, rasa sakit itu gak kerasa lagi di tangan Ayu. Benar-benar sembuh seperti sedia kala. Setelah itu, Ayu dan neneknya pun izin pamit ke Mbok Samira. Ketika Ayu berjalan keluar, Ayu melihat sosok lain lagi nih, yaitu sesosok nenek-nenek sedang membungkuk seperti kodok. Ketika Ayu melihatnya, kepalanya bergerak patah-patah sampai Ayu bisa mendengar gemertak tulangnya. Tiba-tiba kepalanya berputar sampai dagunya itu berada di atas. Dengan kepala yang terbalik, sosok itu tersenyum ke arah Ayu dan air liurnya menetes kemana-mana. Nenek Ayu tahu jika Ayu sedang memperhatikan sosok lain. Terus tangan nenek Ayu itu mengusap kedua mata Ayu dan segera mengajak Ayu pulang. Di tengah perjalanan, neneknya Ayu baru sadar kalau dia belum membayar uang pijat ke Mbok Samira. Akhirnya mereka berdua pun balik lagi ke rumah Mbok Samira. Sesampainya di rumah Mbok Samira, Ayu dan neneknya terpaku melihat Mbok Samira yang sedang menatap ke arah dinding bambu rumahnya. Dan Ayu melihat sosok nenek-nenek setengah kodok itu sedang menempel di dinding. Kemudian Mbok Samira mengendus-endus tempat tadi Ayu berbaring saat dipijat. Tiba-tiba Mbok Samira bilang, "Ada apa? Kok balik?" "Ini aku lupa bayar pijat, Mbok. Maklum udah tua." "Alah, ya udah. Biar anak cantik itu aja yang ngasih duitnya. Biar dia nggak takut sama aku." Ayu pun disuruh neneknya untuk membayarkan langsung ke Mbok Samira. Saat Ayu memberi uangnya, tiba-tiba Mbok Samira menarik Ayu dan mencium pipi Ayu dengan sisa-sisa tahu yang masih menempel di bibirnya sambil bilang, "Gemes aku, Cak Ayu." Saat Ayu mau pulang, Ayu melihat anak kecil yang tadi ada di depan rumah Mbok Samira sekarang sedang berdiri di sebelah pintu. Namun aneh, sekarang dia menangis dengan tatapan iba. Entah apa alasannya, sampai sosok itu pun menangis. Ayu memang sejak kecil bisa melihat hal-hal yang jarang bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Bahkan dulu, Ayu saat masih di bangku taman kanak-kanak, Ayu tidak bisa membedakan mana manusia, mana golongan jin, saking miripnya dan banyaknya. Tapi dari sekian banyak makhluk golongan jin yang Ayu lihat, gak ada sosok yang lebih menyeramkan dari kedua sosok di rumah Mbok Samira tadi. Wajah kedua sosok itu terus menghantui pikiran Ayu selama berhari-hari. Hingga pada suatu hari, hal besar mulai menimpa Mbok Samira. Bulan berlalu, Mbok Samira jatuh sakit. Katanya sakit tidak wajar karena tiba-tiba banyak bermunculan borok di badannya. Namun anehnya, pola makan Mbok Samira ini kian hari makin menggila, seperti tidak mencerminkan orang yang sedang sakit. Suatu hari, cerita ini didapat dari salah satu anak Mbok Samira ya, yang bernama Pak Poh.
Pak Po ini berniat untuk memberinya sepiring mie instan untuk makan Mbok Samira. Namun kurang dari 1 menit, mie instan itu habis begitu saja dimakan Mbok Samira. Kemudian Mbok Samira pun berteriak pada Pak Po, "Udah, langsung aja 1 kardus. Semuanya dimasak, aku lapar." Pak Po ini keheranan melihat ibunya makan sebanyak itu. Tapi tanpa pikir panjang karena takut ibunya marah, Pak Po langsung memasak mie instan 1 kardus yang baru dia beli. Dan berakhir seperti tadi lagi. Mie instan itu ludes dengan cepat di lahap Mbok Samira. Sampai suatu hari Pak Po ini ingin mengadakan acara doa bersama nih di rumahnya, dengan tujuan supaya Mbok Samira segera sembuh dari penyakit anehnya ini. Ketika segala sesuatu sedang disiapkan oleh keluarga Mbok Samira ini teriak-teriak kelaparan. Padahal, kata Pak Po, dia baru makan 4 piring nasi 30 menit yang lalu. Bener-bener edan nih Mbok Samira nih. Dan gak butuh waktu lama, Mbok Samira minta nambah lagi. Entah gimana caranya, dia bisa tahu di dapur ada 3 ekor ayam mentah yang sedang mau dimasak oleh tetangga yang bantu-bantu di dapur. Di situ Pak Po menjelaskan ke Mbok Samira bahwa ayam itu mau dimasak dan mau disajikan untuk acara doa bersama. Tapi Mbok Samira gak peduli dan terus berteriak-teriak. Dengan terpaksa Pak Po memberikan 3 ekor ayam yang mentah itu ke Mbok Samira. Dan langsung dilahap oleh Mbok Samira. Bahkan tulang-tulangnya pun ikut dilahap. Di situ semua tetangga mulai keheranan melihat tingkah laku Mbok Samira yang seperti hewan buas. Ayu sendiri pun hampir tiap malam sering mendengar suara teriakan Mbok Samira minta makan. Padahal rumahnya berjarak 9 rumah dari Mbok Samira. Tapi suara teriakan Mbok Samira itu sangat terdengar jelas. Akhirnya tetangga-tetangga berinisiatif untuk membantu Pak Po dengan cara sering memberi makan Mbok Samira, supaya Mbok Samira tidak teriak-teriak lagi. Namun tetap saja nih, setiap malam Mbok Samira masih aja kerap mengumpat, tertawa, berteriak, dan menangis tanpa sebab. Bahkan saat ada anak kecil yang lewat di depan rumahnya, Mbok Samira ini bisa mengetahuinya. Dia pasti akan berteriak dari dalam rumahnya, menyapa anak kecil itu. "Mau kemana, anak cantik? Sini main dulu." Mendengar hal itu, anak-anak kecil yang lewat di depannya pasti lari ketakutan. Sebab saat Mbok Samira menyapa mereka dari dalam rumahnya nih, pasti akan diiringi suara ketawa terbahak-bahak. Ayu pun mengalami hal itu sendiri saat dia lewat di depan rumah Mbok Samira. Suatu hari, hujan disertai angin kencang turun begitu hebat mengguyur desa. Tepat di belakang rumah Mbok Samira, ada sebuah pohon randu yang tertiup ke sana sini, hingga seperti hampir tumbang ke rumahnya. Paginya melihat pohon randu yang condong ke arah rumah Mbok Samira, putra kedua Pak Po dari 5 bersaudara, yaitu Ismail, memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Ismail mulai menebang pohon randu sendirian menggunakan kapak yang ia bawa dari rumahnya. Ismail yang berumur sekitar 21 tahun itu tak mau jika suatu hari pohon randu yang lumayan besar itu roboh menimpa rumah neneknya, karena pasti akan bikin kerusakan. Pohon pun ditumbangkannya ke arah berlawanan. Ia lantas segera merapikan dahan-dahannya dan ditumpuk di belakang rumah Mbok Samira supaya lebih rapi lah. Selesai membereskan pekerjaannya, Ismail pun pulang ke rumahnya, dan karena capek ia pun langsung tidur. Tiba-tiba Ismail merasa seluruh tubuhnya gatal-gatal dan seperti ada yang berjalan pelan di setiap incinya. Betapa kaget saat Ismail membuka matanya, ia melihat di sekujur tubuhnya ada ratusan bahkan ribuan ulat bulu hitam, sebesar jari jempol orang dewasa. Ismail berteriak ngeri di situ. Mendengar hal itu, Ibu Po langsung menghampirinya dan bertanya, "Kenapa, Le?" Belum selesai ibunya bertanya, ia begitu kaget, matanya terbelalak melihat ada banyak sekali ulat menutupi tubuh Ismail. Ibu Po menjerit
dan menangis melihat anaknya meraung dan berguling-guling sana-sini sambil mencakari tubuhnya. Pak Po yang melihat anaknya dikerumuni ulat langsung berinisiatif menghilangkan ulat-ulat itu menggunakan sapu lidi. Ulat demi ulat ia buang keluar rumah dan dibakarnya ulat-ulat itu. Sementara Bu Po menenangkan anaknya yang masih berteriak histeris dan membantu menggaruk-garuk tubuh Ismail sambil menangis. Tiba-tiba Ismail berdiri dan lari ke dapur. Dia mengambil sebilah pisau, kemudian menggoreskan pisau itu ke seluruh bagian tubuhnya yang gatal-gatal. Bahkan dia tidak merasakan sakit dan perih akibat sayatan pisaunya, mungkin karena rasa gatal yang begitu luar biasa. Darah segar mengucur dari tiap bagian tubuh bekas sayatan pisaunya. Sementara itu, Ibu Po semakin menangis dan bingung harus berbuat apa. Selesai membuang dan membakar semua ulat tadi, Pak Po langsung memanggil Mbah Jali untuk meminta tolong membantu menyembuhkan anaknya. Karena ia yakin apa yang terjadi sama anaknya berhubungan dengan pohon yang ada di belakang rumah ibunya, yaitu rumah Mbok Samira. Sebab tak mungkin rasanya tiba-tiba ada banyak sekali ulat taun mengerayangi tubuh Ismail. Apalagi ulat taun ialah bukan ulat sembarangan. Rasa gatal yang disebabkan oleh ulat ini berkali-kali lipat dari biasanya. Mbah Jali ialah tokoh yang dituakan di desa. Beruntung rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi Mbah Jali bisa segera datang menemui Ismail. Sesampainya di rumah Pak Po, Mbah Jali segera masuk ke kamar Ismail. Beliau langsung melihat ke arah langit-langit kamar, tepat di atas kasur Ismail. Matanya terpaku ke satu titik. Sambil merapal doa, tangannya menggenggam sesuatu dan melemparkannya ke arah langit-langit. Ternyata yang dilempar itu ialah garam grosok. Setelah itu dia menghampiri Ismail dan merebut paksa pisau yang sedari tadi digoreskan Ismail ke tubuhnya sendiri. Ismail meronta dan meminta pisaunya dikembalikan. Tapi Pak Po sigap memegangi Ismail dengan erat. Mbah Jali lalu memegang kepala Ismail dan menuntunnya ke kamar. Mbah Jali menyuruh Bu Po untuk membersihkan darah yang terdapat di badan Ismail. Mbah Jali mengeluarkan garam grosok dari sakunya dan menaburkannya di seluruh bagian tubuh Ismail sembari merapal doa-doa. Lambat laun, Ismail merasa gatal itu berkurang dan berganti dengan rasa sakit akibat sayatan pisau tadi. Mbah Jali meminta Ismail terus membaca ayat kursi dan menyuruhnya untuk mencoba tidur. Tak lama setelah Ismail tidur, Pak Po menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Mbah Jali menghela nafas panjang sembari memejamkan mata. Itu ulah makhluk pengikut Mbok Samira. Makhluknya gak terima kalau pohon randu itu ditebang, karena itu tempat pengikut Mbok Samira tinggal. Pak Po dan istrinya terdiam. Mereka melihat satu sama lain dan keheranan. Makhluk seperti apa yang bisa bikin anaknya sampai seperti ini? Seolah paham dengan kebingungan pasangan suami istri itu, Mbah Jali menyarankan mereka memanggil orang pintar untuk mencoba membersihkan perewangan yang ada di rumah maupun di dalam tubuh Mbok Samira. Keesokan harinya, Pak Po pergi ke suatu tempat di pegunungan untuk menemui seorang dukun yang dia kenal sakti dan dirasa bisa menyelesaikan masalah ini. Di waktu bersamaan, Mbok Samira sedang mengumpat dan mengutuk setiap orang yang lewat di depan rumahnya, yang semakin membuat orang di sekitarnya takut. Setiap kali azan di masjid berkumandang, Mbok Samira akan langsung berteriak, hingga suaranya begitu keras dan mengalahkan suara azan tersebut. Posisi masjid itu hanya berjarak 3 rumah dari Mbok Samira. Anjingnya menggonggong. Hahaha. Mbok Samira terus mengulang kata-kata itu sampai azan selesai dan kembali berteriak hal yang sama jika ada azan lagi. Berulang begitu saja setiap hari. Tak ada satupun warga yang berani mendekati dan menegur Mbok Samira, selain karena takut oleh tingkah laku Mbok Samira yang belakangan ini tak seperti manusia selayaknya. Mereka juga takut kalau sakit yang diderita Mbok Samira ialah penyakit menular.
Kadang mereka hanya menitipkan makanan ke Pak Po atau istrinya sebagai bentuk rasa prihatin atas apa yang keluarga mereka alami. Warga yang menjenguk secara langsung pun hanya sesekali saja dan kebanyakan tidak berani untuk lama-lama melihat kondisi Mbok Samira. Sore berselang, dukun yang dijemput Pak Po datang. Lantas dukun itu langsung masuk ke rumah Mbok Samira ditemani Pak Po. Warga yang penasaran terlihat berkerumun tak jauh dari rumah Mbok Samira. Meskipun takut, tapi mereka ingin tahu apa yang sebenarnya menimpa Mbok Samira. Entah apa yang terjadi di dalam rumah Mbok Samira, yang jelas dari luar warga melihat rumah Mbok Samira yang tadinya sedikit miring ke kiri mulai berubah miring ke sisi kanan. Anyaman kayu dan bambu dari rumah Mbok Samira seolah tertiup angin, padahal tidak ada angin yang menerjang rumahnya. Warga pun mulai bergunjing, ditambah kejadian itu terus berulang selama 5 kali. Yang semula rumahnya miring ke kiri, kini berubah miring ke kanan. Tidak lama kemudian, Pak Po keluar bersama dukun itu. Ayu melihat bagian leher dan tangan dukun itu berdarah. Dan dukun itu berkata, "Aku cuma bisa ambil 8 perewangan Mbok Samira, tapi masih ada lebih dari 70 perewangan lagi." Pak Po terdengar seperti protes atas apa yang dukun itu ucapkan. "Tapi kan aku sudah bayar kamu 3 ekor sapi. Katanya kamu bisa ngatasin. Kok sisanya banyak sekali?" "Aku tadi ngomong kalau aku bakal berusaha sebisaku. Aku sudah berusaha maksimal. Udah, sekarang aku tak pulang. Tak buang dulu perewangannya." Terdengar dari dalam rumah, Mbok Samira menimpali percakapan mereka di luar. "Kamu itu siapa? Bisamu apa? Ilmu gak seberapa, tirakat gak pernah, mau kurang ajar, buang perewanganku. Dasar dukun cabul." Mendengar ejekan Mbok Samira, dukun itu tak terima dan terlihat sewot, lantas langsung masuk lagi ke rumah Mbok Samira. Pintu mendadak tertutup dengan keras. Gak tahu apa yang selanjutnya terjadi di dalam. Gak lama dukun itu terlihat keluar lagi dan segera pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mbok Samira terdengar tertawa terbahak-bahak seperti puas sudah mengolok-olok dukun itu. Hari berganti. Seperti biasa, Pak Po pergi ke sawah. Kemudian, seorang anak laki-laki mendatangi Pak Po dan memberitahu bahwa dukun yang mengobati Mbok Samira kemarin meninggal. Ternyata anak laki-laki ini adalah anak dari dukun yang kemarin pernah mengobati Mbok Samira. Pak Po berinisiatif untuk takjiah ditemani anak dukun itu. Selama perjalanan, mereka tidak saling berbicara. Di situ mereka hanya diam. Pak Po kalut dalam pikirannya. Dia keheranan bagaimana bisa dukunnya meninggal setelah menangani ibunya. Sesampainya di rumah sang dukun, dia meminta izin pada anak lelaki itu untuk melihat wajah dukun tersebut terakhir kalinya. Nafas Pak Po tercekat melihat kondisi jasad dukun itu. Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Padahal pagar masjid masih terkunci. Bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana? Dia pelan-pelan meletakkan Ismail persis di samping tubuh ibunya yang bau busuk. "Sini anak ganteng, tidur di sampingnya Mbok ya."